Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Bersukacita kita dapat bertemu kembali pada hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan diri kita untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, biarlah Tuhan membentuk kita seperti bejananya. Biarlah kita menjadi pribadi yang lebih luar biasa dan menjadi teladan di dalam keluarga kita, menjadi seorang istri yang luar biasa di dalam keluarga kita. Mari kita angkat pujian ini, katakan hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku. Yesus.
terpuji namamu, termulia namamu, Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah melalui ibadah kami secara online sore hari ini kami dapat dikuatkan kembali, kami dapat diingatkan kembali. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami. Bapa, pada sore hari ini kami mau bersuka cita, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Dimanapun kami para ibu-ibu berada, kami percaya perkenanan-Mu nyata atas kehidupan kami, Tuhan. Dan sebentar nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang Engkau percaya. Biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu. Biarlah juga setiap kami dapat membawa berkat-berkat luar biasa daripada firman-Mu. Terpuji termulia nama-Mu, Tuhan. Kami sebentar ingin memuji memuliakan nama-Mu, Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, apapun yang kita hadapi saat ini, bagaimanapun keluarga kita, apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, kita yakin dan percaya bersama Yesus kita dapat melakukan segala perkara apapun yang terjadi, kita dapat lewati, kita dapat lalui bersama dengan Yesus. Kita angkat pujian ini, kita katakan bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Katakan bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Ibu-ibu PWK yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa sekalipun kita berada di tempat di rumah kita masing-masing. Mari satukan hati kita, kita mengawali di dalam firman Tuhan dan menyerahkan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu pada kesempatan sore hari ini, di tengah-tengah ibadah PWK malam hari ini. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadikan rema bagi kami semua, khususnya di tengah-tengah ibu-ibu persekutuan wanita Kristen di tempat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan firman-Mu supaya firman-Mu sungguh-sungguh bermakna dan berguna. Bukan hanya sekedar membangun para ibu-ibu di tempat ini, juga membangun hamba-Mu sehingga firman ini bermanfaat dan dapat menjadi terang bagi sesama, khususnya bagi keluarga kami orang-orang percaya. Kami menyerahkan pemberitaan firman sore hari ini hanya di dalam penyerahan Roh Kudus. Biarlah Roh yang membimbing kami sehingga kami mengalami perubahan hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa sore hari ini. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan.
Sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana pada minggu ini gereja kita mengambil tema dasar di dalam keluarga Kristen. Di dalam bulan keluarga, di bulan Juli ini, gereja kita mengajak merenungkan kembali untuk mengevaluasi tentang keluarga kita, sejauh mana relevansi kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mencerminkan hidup bersama dengan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah membaca kutipan yang pernah saya baca, senantiasa ini juga pernah dibaca oleh ibu-ibu semua di tempat ini. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan demikian: kesetiaan seorang wanita itu diuji ketika pasangannya berada dalam titik yang sangat terendah. Sekali lagi saya katakan, kesetiaan seorang wanita itu diuji ketika pasangannya berada dalam titik yang terendah di dalam kehidupannya. Begitu juga sebaliknya, kesetiaan seorang pria itu diuji ketika ia berada di dalam titik yang tertinggi di dalam kehidupannya. Statement ini menarik bagi saya, sekalipun ada orang yang setuju maupun tidak setuju di dalam statement ini. Saya akan mengambil sebuah contoh mengapa demikian terjadi, bahwa kesetiaan seorang wanita itu diuji ketika pasangannya berada di dalam titik yang terendah. Artinya apa? Seorang wanita masih mengasihi suami atau kekasihnya, sekalipun mereka seorang suami berada di dalam titik yang sangat terendah. Mengapa saya katakan demikian? Hari ini begitu banyak seorang wanita-wanita, bahkan wanita Kristen, mau meninggalkan suaminya karena suaminya sudah tidak sanggup menghidupi rumah tangganya lagi. Dan ini sering terjadi di dalam dunia yang fana ini. Bahkan yang lebih ironis terjadi bagi wanita-wanita Kristen. Tetapi sebaliknya juga terjadi. Kesetiaan seorang pria itu juga sering diuji ketika pria ini mengalami titik yang sangat tinggi di dalam hidupnya. Maka apa yang terjadi seorang pria? Karena kantongnya tebal, ekonominya mapan, dan mereka mulai melirik kehidupan wanita lain karena merasa dirinya mampu memiliki uang, mampu memberikan kehidupan kepada wanita-wanita lain. Dan ironisnya juga, ini juga terjadi bagi orang-orang percaya pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini mari kita akan bersama-sama di dalam bulan keluarga. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam Malaki pasal yang kedua. Saya akan membacakan ayat 14 sampai dengan ke-15. Malaki pasal yang kedua ayat 14 dan 15. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat yang ke-15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, jadi jagalah dirimu dan jagalah orang yang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seorang Malaki ini di dalam perjanjian dikategorikan adalah sebagai nabi-nabi kecil. Tapi saruan pertobatan yang disampaikan Malaki ini adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan memarahi umat Tuhan, khususnya umat Israel, karena mereka melakukan kawin campur dan perceraian. Dan peristiwa ini disampaikan kepada Malaki, sekalipun peristiwa ini cukup lama sekali,
Kalau di dalam penelitian disebutkan bahwa Maleki menyampaikan ini kurang lebih tahun 500 sampai 450 sampai 500 sebelum Masehi. Dan seruan ini disampaikan Maleki kepada umat-umat Tuhan karena mereka tidak setia terhadap perjanjian dengan Tuhan. Dan peristiwa ini terulang kembali kurang lebih juga 400 tahun kemudian di dalam perjanjian baru seruan pertobatan disampaikan pula kepada seorang yang bernama Yohanes. Ini sangatlah penting ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Maleki ini menyampaikan pesan kepada keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Tuhan, supaya hidup di dalam takut akan Tuhan. Teguran ini disampaikan oleh Nabi Maleki perihal tentang hal yang tidak dikehendaki Tuhan, yaitu adanya kawin campur, artinya adalah menikah tidak seiman dengan kehidupan mereka, apalagi mereka menceraikan istri ataupun suaminya. Ini bukan hanya sekedar hal-hal yang bersifat rasial, tetapi ini adalah merupakan alasan-alasan yang bersifat spiritual. Nah, larangan ini disampaikan seorang yang bernama Maleki karena ini sangatlah penting. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi ekonomi yang sulit, banyak orang yang selalu bertindak gegabah, apalagi di tengah-tengah kehidupan pandemi seperti saat ini. Keluarga adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan Kristen. Kalau kita berbicara keluarga, tentunya ada seorang suami, istri, dan anak-anak. Maka di dalam keluarga ini kehidupan Kristen sangatlah penting di dalam kehidupan orang percaya, yang menjadi dasar kehidupan orang percaya yaitu keluarga. Bagaimana kita akan menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita akan menjadi seorang yang mampu menerangi orang lain kalau di dalam keluarga sendiri kita tidak bisa meneladani kehidupan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Maleki ini, bacaan kita di dalam Maleki jelas mengatakan bahwa tidak boleh orang berlaku tidak setia dengan istrinya pada masa mudanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita orang percaya, saya sendiri merasakan saya baru 26 tahun membangun sebuah rumah tangga. Kalau saya mengevaluasi kembali ketika 25 tahun yang lalu saya melihat istri saya sendiri, parasnya yang elok, badannya yang masih lurus, lempeng, masih cantik, sungguh aduhai bagi saya. Tetapi ketika saat ini 25 tahun kemudian saya melihat bagaimana kondisi fisiknya, mereka mengalami perbedaan. Tetapi disinilah hidup sebagai orang Kristen. Kita harus tetap mengasihi istri kita seperti ketika waktu masa masih muda. Hari ini seruan saya sampaikan kepada para pria, para suami, marilah kita tetap mengasihi istri kita walaupun sekarang mengalami fisik yang berbeda. Kalau dulu istri kita mungkin masih dalam pernikahan yang awal masih gemulai dan cantik, hari ini berbeda. Saya sendiri merasakan apa yang terjadi saat ini setelah 26 tahun yang saya rasakan. Saya ambil contoh saja, hari ini kalau dulu saya pergi sama istri berbeda dengan sekarang. Sekarang pergi itu jangan lupa membawa air panas, termos panas, dan membawa alat pembungkus dengkul ini apa namanya. Dan ini memang sesuatu yang sangat unik. Dan kita harus tetap mengasihi istri kita. Dan hari ini banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena merasa malu kepada istrinya yang sudah tua, mereka meninggalkan istrinya. Dan ini diserukan oleh Maleki. Harus mengasihi istri seperti istri masa muda. Jangan salah menyampaikan ya saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bukan istri muda ya. Istri ketika masih masa muda.
Jadi artinya kita sebagai para pria harus tetap mengasihi istri kita sekalipun usianya sudah tua. Nah, ada alasan-alasan yang mendasar seorang malaikat, seorang nabi menyampaikan pesan moral ini. Pesan yang pertama adalah mengapa seorang malaikat menentang sekali tentang kawin campur dan perceraian. Yang pertama adalah alasan yang pertama adalah Tuhan menjadikan saksi antara kita dengan pasangan kita. Tadi 14a saya akan bacakan. Oleh sebab Tuhan telah menjadikan saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Artinya apa? Mari kita mengingat janji pernikahan yang kita miliki. Ketika kita membangun sebuah rumah tangga, saksi kita adalah Tuhan yang hidup, yang sampai saat ini hidup. Jadi alasan yang pertama, kita harus tetap mengasihi istri kita seperti waktu masih muda, karena yang menjadi saksinya adalah Tuhan sendiri. Maka seorang malaikat memberikan sebuah alasan yang sangat tepat sekali, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Halo, hari ini saya sampaikan pesan kepada para pria, para suami, sekalipun sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun, apapun yang terjadi dengan istrimu, tetap engkau harus mengasihi istrimu. Saya merasakan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kasih seorang istri terhadap suami. 98 saya merasakan sesuatu yang terjadi, istri saya sangat berbeda. Sekalipun statement tadi mengatakan seorang istri akan mengalami sesuatu yang berbeda ketika suaminya mengalami titik terendah. Tetapi istri-istri Kristen tidak demikian. 98 saya mengalami PHK dan saya tidak bekerja, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Anak masih berusia 1 tahun dan 3 tahun. Kita bayangkan apa yang harus kita lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Istri saya berbalik menjadi seorang suami dan melakukan kehidupannya membangun sebuah rumah tangga dan mencari pekerjaan supaya dapurnya tetap ngebul. Artinya apa? Seorang istri yang takut akan Tuhan di dalam segala keadaan maka akan bergandengan tangan, bahu membahu, sehingga melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi apa yang kita lakukan sebagai seorang suami? Apakah ketika istri sudah melakukan tugas sebagai suami, mencari nafkah dan bahkan hasilnya lebih besar daripada suami, terus kita para suami berpangku tangan dan diam saja? Itu tidak boleh. Seorang suami apapun yang terjadi harus tetap membangun rumah tangga menjadi terang bagi keluarganya. Seorang suami tidak boleh berpangku tangan karena suami adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Apapun yang terjadi mereka tetap nahkoda yang harus menjalankan perahunya di dalam rumah tangga supaya mencapai tujuan di dalam hidupnya. Sehingga hari ini ada begitu banyak pula para suami-suami yang berpangku tangan karena sudah terlanjur nyaman istrinya menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada yang mereka lakukan. Nah, ini contoh yang tidak baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus memberikan terapi kepada suami kita kalau hari ini suami-suami yang masih berpangku tangan. Karena seorang suami Kristen tidak demikian. Suami Kristen harus melakukan sesuatu tugas dengan baik sehingga dapat bersinergi menjadi terang bagi keluarganya. Yang kedua, alasan yang tidak kalah pentingnya, seorang istri atau suami di masa mudanya menjadi teman sekutu dan teman seperjuangan kita. Jadi seorang istri atau suami yang hidup bersama dengan Tuhan dan saksinya adalah Tuhan, harus kita bersekutu. Ketika kita mengalami persoalan, kita semakin bergandeng tangan. Sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi terang bagi anak-anak kita. Saya percaya, seorang suami istri yang hidupnya rukun,
saling berbagi kasih dan saling bertukar pikiran, sangat mudah sekali mendidik anak-anaknya. Tidak usah mengatakan apa-apa pun, anak-anaknya akan tunduk, diam, dan turut apa yang menjadi yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Karena apa? Orang tua memberikan contoh dan teladan yang terbaik. Bukan ucapan, tetapi tindakan di dalam keluarga itu yang akan mendidik anak-anak kita. Alasan yang ketiga bagi Maleki adalah Tuhan ingin ada kesatuan. Ini jelas di ayat 15 dan 16. Dalam kesatuan keluarga ini sangat penting. Apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini, kita harus diam di rumah. Bagaimana kita kalau di dalam keluarga kita tidak harmonis? Saya merasakan saat ini. Sekalipun dalam keluarga saya hidup sederhana, saya sangat nyaman sekali di rumah saya sendiri. Sekalipun bagi orang lain mungkin tidak nyaman, tapi buat saya bahwa rumahku adalah istanaku. Bukan fasilitas yang membuat nyaman ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tetapi kebersamaan keluarga, istri dan anak-anak bergandengan tangan saling menyampaikan sesuatu walaupun makan sederhana, karena di sini ada kesatuan di dalam hati, kesatuan di dalam roh. Pesan ini sangat penting bagi kita semua ibu-ibu wanita Kristen. Di dalam bulan keluarga ini, mari kita melakukan rekonsiliasi. Kalau kita menjadi suami yang belum mencerminkan suami Kristen, mari kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita menjadi istri belum meneladani istri yang seperti Hana, mari kita kembali kepada Tuhan supaya kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Karena fondasi bagi orang percaya adalah menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Saya akan mengakhiri ibadah persekutuan wanita Kristen ini akan membacakan berkat Tuhan di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Judul dalam Mazmur ini mengatakan berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam bulan keluarga ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini diingatkan oleh seorang nabi yang bernama Maleki berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, supaya kami menjadi orang yang takut akan Tuhan dan menghormati rumah tangga yang menjadi keluarga yang percaya kepada Tuhan. Seruan ini disampaikan bukan sekedar kepada umat Israel, tetapi seruan itu juga disampaikan kepada kita semua anak-anak Tuhan di tempat ini, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, mengasihi istri seperti istri ketika waktu masih muda. Artinya bahwa kita mengasihi istri kita walaupun sudah menjadi tua, tetap kita mengasihi istri kita seperti pada kalanya kita masih muda. Itulah seruan yang disampaikan Maleki, supaya hidup kita menjadi terang bagi sesama. Terima kasih Tuhan memberkati ibu-ibu PWK semua, supaya dapat menjadi terang bagi suami-suami, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan dapat kita taruh di dalam amplop, kita siapkan di dalam amplop. Nanti setelah ibadah umum onsite, kita akan bersama-sama membawa ke gereja.
Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk sore hari ini kami telah dikuatkan melalui firman Tuhan yang kami dengar. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari yang kami miliki. Biarlah persembahan ini menjadi perluasan untuk kerajaan-Mu, untuk pelayanan-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan, dan Tuhan juga memberkati para pengelola. Biarlah hikmat Tuhan turun atasnya. Terpuji termulia nama-Mu, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah persekutuan wanita Kristen ini dengan kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu sudah mengakhiri ibadah persekutuan wanita Kristen di tempat ini. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, setiap firman Tuhan yang kita dengar menjadi sebuah berkat, bahkan menjadi rema dalam hidup kami, khususnya bagi ibu-ibu persekutuan wanita Kristen Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo. Memberkati ibu-ibu semua, supaya di tengah-tengah situasi zaman yang tidak pernah menjanjikan apa-apa, karena hidup di dalam dunia ini adalah hidup yang fana, tetapi ibu-ibu yang setia kepada Tuhan akan menjadi terang berkat bagi keluarganya, sehingga keluarganya akan diberkati Tuhan karena ada seorang wanita yang takut akan Tuhan, wanita-wanita yang mengasihi suami, wanita-wanita yang mengasihi anak-anak, bahkan wanita-wanita yang terus berdoa untuk keluarganya demi keberhasilan rumah tangganya. Saya percaya ketika wanita-wanita Kristen takut akan Tuhan, akan menjadi fondasi gereja yang semakin kuat, bahkan menjadi fondasi bangsa dan negara, karena seorang wanita yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam bulan keluarga ini, kami menyerahkan jemaat-Mu, supaya Engkau juga memberkati jemaat-jemaat yang khususnya keluarga-keluarga yang masih muda, supaya mereka juga menimba ilmu kepada keluarga-keluarga yang sudah berpengalaman, agar mereka menjadi terang sekalipun masih muda. Mereka akan saling melengkapi antara suami dan istri, karena Tuhan memberikan jodoh mereka bukan saling menjadi sama, tetapi satu dan yang lainnya saling melengkapi. Oleh sebab itu memberkati seluruh jemaat-Mu, kiranya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, karena kita dalam keluarga pernikahan yang kudus harus mencerminkan hidup yang takut akan Tuhan, karena saksi kita adalah Tuhan sendiri di dalam pernikahan kudus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga malam hari ini, kami teringat untuk hamba-Mu khususnya Bapak Gembala yang hari ini juga bertambah usia 1 tahun. Engkau memberkati beliau di dalam pelayanan khususnya di Gereja Isa Al-Masih Parmindo. Berkati keluarga, berkati tugas pelayanannya, sehingga Tuhan terus melindungi di masa usia tambah yang 1 tahun ini, semakin cinta Tuhan, semakin takut Tuhan, semakin menjadi terang, menjadi teladan sebagai seorang pemimpin khususnya di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini, doa kami yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ibadah PWK sudah selesai. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.